Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Ibu. Semoga kalian tetap semangat meski belajar dari rumah. Hari ini kalian akan belajar menulis teks berita. Bagaimana caranya menulis teks berita? Silahkan disimak penjelasannya. Langkah-langkah menulis teks berita. Pertama, menentukan sumber berita. Kedua, mendatangi sumber berita. Ketiga, mencatat fakta-fakta penting. Keempat, mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidahnya. Nah, silahkan disimak penjelasannya satu per satu. Yang pertama yang harus kalian lakukan, menentukan sumber berita. Di sini kalian tentukan terlebih dahulu peristiwa apa yang akan kalian angkat menjadi sebuah berita. Tentunya peristiwa itu peristiwa yang menarik bagi semua orang, karena berita akan dibaca atau didengarkan oleh banyak orang. Jadi pilihlah peristiwa yang menarik. Contoh ya, kita ambil contoh peristiwa yang sekarang sedang marak ya, misal tentang COVID-19 atau tentang PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, atau tentang peristiwa-peristiwa lain seperti kecelakaan, kebakaran, dan yang lain-lainnya. Intinya tentukan peristiwa apa yang akan kalian angkat menjadi berita. Langkah berikutnya adalah mendatangi sumber berita. Nah, di sini kalian harus mengamati secara langsung peristiwa yang terjadi. Kemudian, datangi atau wawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Nah, bekal yang harus kalian kantongi adalah kalian persiapkan dulu. Karena di sini kalian akan membuat teks berita, maka ingat dengan strukturnya. Ada teras atau lead berita, ada tubuh berita, ada ekor berita. Nah, kalian persiapkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kalian sampaikan atau akan kalian tanyakan kepada narasumber. Di teras atau lead berita biasanya berisikan apa peristiwa yang terjadi, di mana, kapan, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kita mengambil contoh ini tentang COVID ya, kita langsung membuat contoh teks berita. Kita ambil temanya tentang COVID. Nah, kemudian di tubuh berita ada mengapa peristiwa tersebut terjadi dan bagaimana terjadinya peristiwa tersebut, atau bagaimana setelah peristiwa tersebut terjadi. Ini ada di tubuh berita. Nah, bagian ekor berita ini hanya pelengkap saja. Kalau kalian sudah mempersiapkan ini, maka langkah berikutnya adalah mencatat fakta-fakta penting. Nah, di sini ketika kalian mengamati secara langsung ataupun melakukan wawancara, kalian jangan lupa menuliskan informasi penting. Informasi yang kalian peroleh dari narasumber dituliskan. Tadi contoh kita misalnya mengambil tema tentang COVID-19. Pertanyaan pertama di teras itu, apa peristiwa yang terjadi? Pasien COVID dilarikan ke rumah sakit. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Kampung Sampai Tengah, RT 6 RW 2, Desa Sukarenda, Kecamatan Warung Gunung. Kapan peristiwa itu terjadi? Senin pagi, 26 Juli 2021. Siapa yang terlibat? Pasien bernama Suryono dan Muhammad selaku ketua RT.
Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa pasien dibawa ke rumah sakit? Karena pasien mengalami sesak napas dan memiliki riwayat jantung. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, kondisi pasien semakin memburuk setelah menjalani isolasi mandiri selama beberapa hari sampai akhirnya mengalami sesak napas dan dilarikan ke rumah sakit. Ekor beritanya, semoga pasien mendapatkan penanganan medis terbaik. Nah, di sini ketika kalian sudah mendapatkan fakta-fakta penting, sudah mendapatkan informasi berupa kerangka seperti ini. Nah, ini di kerangka seperti ini kalian sudah tahu, oh, nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini masuk ke dalam teras atau lead berita, nomor 5 dan nomor 6 ini masuk ke dalam tubuh berita, dan nomor 7 ini masuk ke dalam ekor berita. Tinggal kalian, langkah terakhir adalah mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh. Nah, di sini langsung kamu buatkan dalam bentuk teks berita. Tadi paragraf 1 ini masuk ke dalam lead berita. Ada apa, di mana, kapan, siapa, ini sudah ada. Kemudian untuk paragraf 2 ini menjawab pertanyaan mengapa. Berarti masuk ke dalam tubuh berita. Paragraf 3 ini menjawab pertanyaan bagaimana. Berarti ini masih masuk ke dalam tubuh berita. Dan yang terakhir ini disebut dengan ekor berita. Nah, kalau kalian sudah membuat teks beritanya, jangan lupa buat judul. Judul yang menarik, yang sesuai dengan isi berita yang kalian buat. Nah, sampai di sini paham yang harus kalian lakukan? Oke, kalau begitu, sekarang latihan untuk kalian adalah tentukanlah hal yang menarik di sekitar kalian yang bisa diangkat menjadi berita. Kemudian, buatlah di buku latihan sebuah teks berita, tentunya dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kebahasaan yang digunakan. Ingat, ketika kalian misal akan melakukan wawancara atau membuat teks berita tentang pasien COVID, maka dimohon gunakan prokes ya. Jadi jangan sampai lalai, walaupun misalnya kalian tidak mendatangi, jangan mendatangi pasien secara langsung, tidak boleh ya, tapi bisa menghubungi keluarganya atau RT, tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan ya. Kalau teks beritanya sudah kalian buat, maka dipotokkan teks beritanya lalu kirimkan tugas kalian kepada ibu. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian memiliki keterampilan yang baik dalam membuat teks berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.